Ya, Sobat Pasapati, berdasarkan Inmendagri nomor 30 tahun 2021 bahwa saat ini Bondowoso masuk dalam PPKM level 3 yang artinya secara otomatis proses pembelajaran tatap muka ini sudah mulai diperbolehkan kembali. Dan hari ini merupakan hari pertama di mana Bondowoso sudah membuka kembali pembelajaran tatap muka dan di seluruh jenjang sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga maksimal kapasitas 50%. Suasana hiruk pikuk penuh bahagia terlihat di beberapa sekolah di kawasan Kota Bondowoso. Hari ini merupakan hari pertama Dinas Pendidikan Kota Bondowoso membuka kembali pembelajaran tatap muka setelah beberapa waktu yang lalu sempat ditutup seiring meningkatnya kasus COVID-19. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021, Kabupaten Bondowoso masuk PPKM level 3, yang artinya pembelajaran tatap muka sudah mulai diperbolehkan kembali. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Bondowoso mengeluarkan surat edaran atau SE tentang PPKM level 3 di Bondowoso, di mana poin ketiga memperbolehkan pembelajaran tatap muka bagi SD, SMP, SMA sederajat dengan kapasitas maksimal 50%. Meskipun PTM diperbolehkan, Bupati Bondowoso Kiai Haji Salwa Arifin menghimbau agar sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga pembelajaran tatap muka ini tidak sampai menjadi penyebab penularan klaster baru COVID-19, mengingat pandemi COVID-19 di Bondowoso masih belum berakhir. Sementara Muhammad Zakaria selaku Kepala Sekolah MI At-Taqwa Bondowoso mengatakan pihaknya sangat antusias dan bersyukur dengan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka di Bondowoso. Dan untuk menjaga keamanan siswa, pihaknya telah menyiapkan segala alat pendukung protokol kesehatan. Suatu yang masuk pertama ini, pertemuan tatap muka pertama dan mengawali ini adalah suatu yang membanggakan bagi kita semuanya, menyenangkan, bukan hanya pihak sekolah, tapi anak-anak sangat senang sekali. Mulai tadi malam sudah mempersiapkan bahwa kalau hari ini adalah masuk pertama. Yang kami persiapkan pertama adalah matur kepada yang punya kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkan penyakit adalah Allah. Kalau sudah matur sama Allah, lewat tadi malam sholat hajat dan istighosah guru-gurunya, insya Allah semua diamankan oleh Allah. Selain itu, ikhtiar kita adalah protokol kesehatan yang kita persiapkan. Dari hand sanitizer, cuci tangan, sampai masker kita persiapkan. Barangkali ada yang lupa membawa masker. Selain itu, untuk menerapkan social distancing, Zakaria mengatakan pihaknya menerapkan sistem pembelajaran secara bergelombang. Nah, sampai saat ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada 1.720 siswa dan siswi MI At-Taqwa Bondowoso. Yang kelas 1, 2, 3 ada di Gedung Barat di Kompleks Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso. Yang kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 ada di Kompleks Pendidikan Yayasan At-Taqwa Bondowoso di Kedembangan sana. Nah, setiap harinya kita masuk separuh-separuh. Jadi kalau yang di sini di MI At-Taqwa ini di Kompleks Barat ini, Kompleks Masjid ada sekitar 750 sekian, maka anak-anak yang masuk hari ini adalah 300-an lebih yang masuk. Tentunya kita bersama-sama dengan petugas keamanan dan wali murid alhamdulillah sama-sama menyadari sehingga tidak ada kerumunan yang sangat berarti. Terima kasih, Pak. Kebijakan pemerintah untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka juga disambut dengan penuh bahagia oleh para wali murid sekaligus para siswa yang mengaku kesulitan dengan pembelajaran daring selama PPKM berlangsung. Bagaimana perasaannya Ibu sekarang anak-anak diperbolehkan kembali masuk sekolah dan ini merupakan hari pertama. Ini bagaimana perasaan Ibu? Senang ya Bu ya? Iya. Apa kira-kira nggak khawatir Bu? Nanti masuk di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Ya apa ya, gimana ya, ya khawatir sih ada, cuma ya namanya sudah kewajiban kan, bismillah aja, harus diselingi berdoa aja. Oke Mas Imam, bagaimana perasaan sampean anak-anak diperbolehkan kembali untuk sekolah saat ini? Ya senang, rasanya senang kalau pas sekolah anak-anak tuh normal gitu. Ya senang. Moga-moga cepat sembuh dah. Cepat normal sekolah. Nah, adik ini hari pertama masuk sekolah ini. Seneng sih, soalnya
pembelajaran jadinya lebih mudah karena secara online kan. Dan sistemnya juga 50%, jadi di kelas juga ada jarak untuk ini social distancing juga, jadi aman sih. Terus kita juga sekolah sangat meningkatkan prokes, jadi setiap ada terlihat siswa yang tidak menggunakan masker itu pasti akan ditegur. Tadi juga ada pemberitahuan untuk meningkatkan prokes lagi. Ya senang juga karena dengan masuknya sekolah jadi lebih ngerti sama pelajaran yang dijelasin sama guru karena tatap muka. Protokol kesehatannya juga ketat banget, jadi efektif lah banget, aman juga. Ya, apa tidak khawatir Dek dengan keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini? Cukup khawatir, tapi kita kan udah menjaga juga ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jadi ya gak apa sih biar masuk sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bondowoso Dr. Andes Sugiono X Santo mengatakan, walaupun sudah dibuka kembali pembelajaran tatap muka, namun pihaknya akan terus memantau situasi PPKM di Bondowoso, sekaligus berharap kepada para orang tua yang mengantar atau menunggu anak di sekolah untuk tidak bergerombol dan harus bisa menunjukkan kartu vaksin. Ya, awalnya level 3 itu kan boleh masuk. Iya, level 3 boleh. Tapi kemudian kita kan tidak sendiri, kebijakan saya. Ada tim gugus 19, di sana ada Polres, ada BPBD. Ketika berjalan, ya kami dipantau. Ternyata kalau TK pun tidak ada masalah. Orang tuanya yang nunggu itu kan gerombol dan belum vaksin. Sehingga atas saran Kapolres, Pak hentikan. Oke, saya hentikan dulu sementara sambil menunggu satu situasi level 3 ini. Kita kan tahu ya, selama ini mungkin naik, mungkin saya masuk, tetapi dengan catatan yang pertama, orang tua yang nunggu harus menunjukkan kartu vaksin. Ya, harus divaksin semua itu. Yang kedua, tidak ada gerombol, harus ditata tempatnya. Sehingga saya tidak ingin ada klaster baru karena PTM terbatas itu. Dan selain itu, Sobat Wasapati, walaupun pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan, namun Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Dr. Andes Sugiono mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi dari PPKM saat ini. Jika nanti akan ada perubahan level PPKM di Bondowoso, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dan untuk mengambil kebijakan baru terkait dengan pembelajaran tatap muka. Yosi melaporkan dari SMP Negeri 3 Bondowoso.